baru yang saya pergi nyanyi dari panggung ke panggung sampai eh, baru saya nyanyi. Saya tidak tahu kalau anakku yang Ayub itu toh ternyata naik juga ke panggung, naik ke panggung pas saya nyanyi ternyata dia di. Oke, kembali lagi bersama saya di meja podcast Pranala Production. Malam ini saya ditemani salah satu selebgram yang cantik. Ini malam glowing sekali saya lihat ini. Ya, ini tamu spesial juga. Saya ucapkan banyak terima kasih karena menyempatkan hadir di meja podcast Pranala Production. Oke, kita lihat siapa kak dia. Oke, selamat datang Willa Octavia. Ya. Selamat malam. Halo kakak. Gimana, sehat? Ya alhamdulillah begini-begini saja dari kemarin. Sehat ya, ya. Saya lihat ini agak beda ya. Lama ndak ketemu ya? Iya. Berapa lama itu dia? Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ini. Oh iya, maybe Iya, yes. karena dulu masih masih anak-anak, Iya, masih main anak-anak. kelereng. Sekarang sudah 3 anaknya. ya. Dan saya juga hampir ndak kenal tadi. Oh, karena bisa kita nggak Ya, kenal kak. karena dulu orangnya hitam, malah sekarang ini sudah. Ya Allah, segitunya. Karena mungkin sudah jadi selebgram Makassar ini. Ini sebentar saya akan mau tanya-tanya tentang kesuksesan beliau. Ini saya sengaja undang di sini untuk mungkin bisa memberikan sedikit motivasi terhadap para pemirsa yang lagi nonton podcast Pranala Production. Jadi mungkin Willa Octavia bisa Apa itu? sapa-sapa dulu pemirsa Pranala Production, memperkenalkan dirinya. Mungkin ada yang belum tahu ini siapa ini Willa ini. Oh, saya sendiri bukan siapa-siapa. Ya, silakan. Jadi apa nih? Bagaimana? Ya, sapa dulu pemirsanya. Ya, hai, selamat malam. Saya Willa Octavianti, saya biasa dipanggil Willa atau Wilona. Dan saya seorang penyanyi sekaligus Penyanyi ya. apa ya? Owner di salah satu studio kecantikan di Kota Makassar. Oke, makasih. Jadi selain Willa ini seorang penyanyi Ya, dan mungkin sampai sekarang mungkin masih nyanyi ya. masih tapi Masih nyanyi ya. Ya, Udah deh, setaunya masih saya awal kenal Willa ini kan seorang penyanyi. Iya. Terus saya buka-buka Instagram dan media-media sosial lainnya itu saya melihat banyak perubahan dan perkembangan ini. Nah, ini yang malam ini saya mau kupas bagaimana bisa dari seorang penyanyi terus jadi seorang pengusaha, pebisnis, terus masuk di berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Apa dia awal mulanya itu kan saya nyanyi. Ya. Terus Nyanyi saya, di kafe ya, di pub ya. Iya, jadi sebagian itu dari honorku toh Iya. saya kumpul coba bikin modal sendiri, bikin produk sendiri. Kosmetik ya. Saya bikin sendiri dari hasil honor nyanyiku toh. Terus saya meracik sendiri, saya menjual. Akhirnya ada peningkatan Iya, dari iya. situ. lumayan lah hasilnya dari situ. Terus saya berpikir lagi, kan yang namanya kalau misalkan kosmetik baru belum BPOM itu kan, Minta maaf ya saya merokok ya, enggak apa-apa. ya nggak apa-apa Ya, sih. santai saja, santai. Terus Ya, toh lanjut. sampai di mana tadi? Jual ini kosmetik apa dari Nggak selamanya karena saya kan belum resmi, belum BPOM kosmetikku. Jadi jangan sampai besok-besok atau pas boomingnya kan kebanyakan sekarang orang kayak di apa itu dicari
diambil sama polisi kalau misalkan didapat gitu. Apalagi saya kan udah ada BPOM-nya. Jadi awalnya ilegal ya, gitu. Ya boleh dikatakan seperti itu. Terus saya buka lagi otakku, saya berpikir tuh jangan saya fokus sama satu usaha saja, saya cari yang aman-amannya mumpung masih ada modal dari yang kosmetik. Jadi saya putar lagi, akhirnya saya menjual baju online seperti baju, tas dan lain-lain. Terus saya dari situ sempat karena banyak saingan tuh kan, banyak sekali sekarang kayak jual-jual baju, apalagi yang live di Makassar. Semuanya online ya. Online. Penjualannya online. Terus setelah itu tuh ada mungkin 2 bulanan saya jualan baju, saya berhenti karena kan saya ndak live, jadi pembeliku ndak luas kayak gitu. Kayak para temanku yang lihat-lihat historiku toh. Para kita aja. Setelah itu saya buka lagi juga. Mungkin mic-nya bisa maju sedikit ya supaya jelas. Iya, sorry. Terus saya buka juga Elas toh. Elas extension, nail art. Tapi itu masih home service, masih yang saya door to door pergi ke rumah-rumahnya orang. Masih belum ada studio. Begitu-begitu jadi saya tekuni ada berapa tahun sampai akhirnya modalku bukan hanya bisnis ini sih, saya juga pegang di Makassar itu kayak arisan. Jadi memang perusahaannya nama Ayumi ya. Beauty. Jadi memang membangun suatu usaha itu memang butuh kerja keras ya. Jadi mulai dari nol. Jadi nol. Willa Octavia ini membangun bisnisnya ini mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah. Itu bukan pekerjaan yang sangat mudah mungkin yang dicapai saat ini. Iya. Banyak tangisan dan drama yang gitu. dari nol itu sampai saya di titik ini, banyak sekali yang orang tidak perlu tahu bagaimana saya sampai ada di titik ini. Tunggu dulu, kita flashback belakang dulu sebelum kita kembali ke apa yang kita bicarakan ini. Mungkin bisa diceritakan waktu awal mula menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang biduan ya. Itu bagaimana ceritanya itu, Willa? Bisa nyanyi. Ya, mulai kenapa bisa memilih untuk bernyanyi? Jadi mungkin hobi atau ada bakat mungkin atau ikut-ikutan teman. Kalau dibilang bakat, saya tidak ada bakat menyanyiku sih, tapi karena ini bohong ini pemirsa. Nanti sebentar kita kita coba untuk suruh dia menyanyi dan kita mendengarkan suaranya. Pasti suaranya bagus. Dia ngomong saja ini bagus sekali saya dengar ini. Sampai saya baper juga ini. Sembarangnya ini. Iya, lanjut. Bagaimana? Jadi di mana tadi? Kenapa bisa memilih menjadi seorang penyanyi? Jadi begini, Kak Maulana itu toh. Saya kan sekolah SMA itu saya di rumahnya omku sekolah. Halo, siapa dulu omnya? Siapa omnya? Bisa mungkin. Selamat malam Om. Om siapa? Mas Nun. Selamat malam Om Mas Nun. Tolong like-nya nanti ya habis ini. Lanjut. Jadi saya sekolah tinggal sama saudaranya makku, di omku toh. Itu di mana itu? Di Makassar atau di Makassar, di Antang. Cuman yang namanya saya numpang sama orang cukup misalnya numpang hidup, jangan saya tidak mau jadi beban ya, betul. Apalagi saya sama adekku. Biasa memang ini jadi ini. Pas saya sekolah maksudnya istrinya juga almarhum itu selalu bilang kalau omku kan saudaranya makku, dia selalu mau biayai sekolahku, tapi kalau dari istrinya itu kayak bagaimana berat SMA itu ya, SMA ya mulai nyanyi. Kayak berat dia mau biayai Kak, jadi izin Mak, tapi saya tidak diizinkan. Saya bilang, mau Kak pergi menyanyi. Kebetulan itu hari ku ingat sekali, itu baru-barunya itu Cafe Kariba yang di mana? Di pantai. Lagi cari penyanyi. Jadi nyanyi di situ. Iya, saya pergi menyanyi jam 9. Saya sekolah pagi sampai sore. Sore itu istirahat Kak sebentar, bantu-bantu tanteku di rumah masak toh. Jam 9 saya pergi nyanyi, tapi sepupuku marah-marah kina pukul Kak toh. Akhirnya saya dikasih tinggal di rumahnya datokku, nenekku.
saya sekolah lagi di situ tapi sambil nyanyi Kak. Honorku kalau tidak salah itu masih honor 50.000. Ya honor. Tahun berapa itu? Tahun berapa di? 2000. 2000 kalau bukan 2008 2009. Iya sekitaran itu. Saya nyanyi nih. Dari Kariba saya mulai nyanyi akhirnya ada Elekton apa itu di Paramita kalau enggak salah. Elekton Sempat yang nyanyi juga di hajatan gitu, hajatan iya, mulai, pengantin ya. itu nih Paramita itu yang ambil saya. Paramita Elekton. Di Goa atau di Makassar itu? Makassar. Itu sudah masih ada atau sudah enggak ada lagi? Enggak ada Mi. Iya. Mungkin kalau dia ketemu sama Wila mungkin ini dia pajaki Wila ini. Kau dulu jadi penyanyiku, sekarang kau sudah sukses begini kau udah ingat-ingat saya. Dia sekarang jadi kakakku, bahkan sejak saya nyanyi sama dia, saya lepas kuliah toh, saya sama dia, bapaknya yang kasih sekolah, kuliah saya setengah perjalanan, terus saya lanjut sendiri nih. Iya, jadi sambil nyanyi sambil sekolah, terus lanjut lagi ke pendidikan tingkat tinggi ya, di, kuliah pada saat itu. Terus mungkin waktu awal nyanyi itu mungkin Wila ini punya lagu spesial atau lagu yang apa ya di zaman itu mungkin ada, masih ingat mungkin lagu favoritnya pada waktu itu? Ada. Lagunya apa itu? Bisa dicontohkan? Apa itu hari lagunya Paris Hilton lagi boomingnya pas saya waktu masuk juga di Kareba itu ada list lagunya. Kalau terus temanku bilang kalau kau bisa bawakan lagunya ini pasti kau masuk karena ini salah satu lagunya lagu kesukaan manajernya Pak Kadir. Coba mungkin bisa di refnya saja, saya mau itu lagu saya belum pernah dengar juga. Bisa nyanyikan sedikit saja. Saya tahu jelek suara. Enggak apa-apa. Ya, jadi ini kita flashback kenangan ya, kenangan di masa-masa lalu waktu pertama menjadi seorang penyanyi. Mungkin bisa dicontohkan lagunya. Lupa yang pertamanya tuh begini. I don't mind standing na 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 na. Jadi ini lagu-lagu awal ya. Ini lagu favoritnya pada saat itu. Pokoknya setiap masuk giliran kok toh pasti itu terus. Luar biasa ini pemirsa. Ini belum ini. Ini bincang baru 11 menit. Mungkin 3 jam saya akan ngobrol sama Wila Octavia karena mungkin banyak kenangan-kenangan dan yang harus diungkapkan di meja podcast ini. Ya, supaya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman penyanyi ya yang mungkin masih menyanyi di hajatan. Kan Wila sekarang ini mungkin sudah enggak terlalu fokus nyanyi lagi, mungkin sudah fokus di usaha barunya ya, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang selebgram ya. Ini saya lihat di Instagram ini luar biasa followersnya ini. Terus saya lihat juga Wila Octavia ini sudah pernah tur ini di berbagai negara Asia maupun Eropa ini. Luar biasa ini pemirsa, dari seorang penyanyi terus sudah bisa injak. Saya saja sebagai musisi belum pernah injak yang namanya negara-negara seberang sana. Itu bagaimana? Ya, itu bagaimana bisa? Mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan kepada teman-teman di tips. Iya. Tips dari saya. Iya. Kalau saya bagaimana dia? Saya tuh tipe orang kayak begini. Bekerja apa yang saya mau, enggak apa-apa saya punya mimpi yang tinggi walaupun orang kadang sepelekan saya bilang apa Tonji itu gajinya seorang biduan penyanyi enggak seberapa bisa itu begini. Termasuk keluargaku sendiri ya toh. Kadang meremehkan Kak, apa enggak bisa kok waktu pergi begini mimpi Joko. Dan dengan orang kasih begitu Kak, saya semakin terdorong untuk bilang tunggu itu yang mungkin justru membuat motivasi kita. Saya motivasi diriku sendiri. Bagaimana caranya saya bisa buktikan sama orang-orang yang tadinya remehkan Kak, langsung kayak betul tahu. Itu yang membuat emosional yang keluar, akhirnya kita bisa bangkit ya untuk berusaha. Ya, tapi kan bukan mungkin penghasilan dari menyanyi kan kita tahu ya, memang enggak seberapa. Dan tidak mungkin hasil dari nyanyi itu yang membawa kita ke tur sampai ke negara Asia maupun Eropa. Enggak mungkin kan. Jadi mungkin ada usaha-usaha yang saat ini yang sangat menjanjikan buat Wila untuk selalu bekerja dengan profesional. Itu mungkin itu saya lihat
usahanya ini ada jual-jual parfum online, terus berbagai usaha lainnya, jual tas ya di online itu. Iya. Itu usaha seperti itu memang bagaimana bisa membawa Wila ke keluar jalan-jalan ke luar negeri? Atau mungkin ada usaha-usaha lain selain dari itu mungkin? Apa di bingung kok mau bilang apa. Ya. Anu Ji, kan saya jualan itu hari saya waktu ke Turki awal mulanya itu di sana saya cari channel yang Atau ada yang endorse memang Wila untuk kalau kayak ke jalan-jalan? Bali kayak lokal itu memang ada Ada yang yang endorse ya? travel. Dari Tapi kalau misalkan ke luar negeri kemarin enggak. Enggak, Saya- memang pribadi memang untuk jalan-jalan pribadi, sama iya. keluarga ya. Itu Luar biasa. reward untuk diriku sendiri. Ya, artinya mungkin ada impian yang pernah dicita-citakan sampai Iya. alhamdulillah bisa terwujud. Ya, Mungkin dengan kerja keras Wila Octavia ini mungkin sebagai Wonder Woman ya. yo Ya, begitu Mi. gitu ya. Ya, jadi gini pemirsa, sebelum saya lanjut di pembahasan-pembahasan berikutnya, mungkin pemirsa mau dengar suara Wila Octavia ini, bisa nyanyi satu lagu atau setengah lagu saja atau refnya atau pertama begitu. Bisa? Bisa ya? Tapi kayaknya jelek mas suaraku deh. Enggak apa-apa. Bisa tidak? Ya, saya ambil Ya, gitar dicoba. dulu. Oke. Oke, kita tunggu pemirsa. Ini suara emas dari Wila Octavia, mantan vokalis ini, vokalis Pada zamannya kafe, apa? Pada kafe, zamannya sekarang ya. enggak Mi. Jelek Ya. mas suaraku jadi. Tapi ini dia harap bohong ini, bohong. maklum. Oke, saya setting dulu ya. Ini mau lagu apa ini lagunya? Mungkin Lagunya ada lagu-lagu kenangan mungkin, atau lagu yang paling disuka oleh apa? Cinta Jangan Kau Pergi. Cinta Jangan Kau Pergi. Heeh. Nadanya C ya. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Itu saja. Saja. Bes, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Untuk suara emas dari Wila Octavia ini saya merasa terhibur sekali nih. Saya sebagai pemain musik juga ya, ini penyanyi-penyanyi seperti ini sebenarnya harus diorbitkan ini, buatkan lagu. Nanti saya janji ya habis dari podcast ini saya akan buatkan 1 buah lagu untuk Wila Octavia. Enggak deh. Balik. Serius, iya. Serius ini pemirsa, nantikan ya, nantikan. Saya akan buatkan lagu tentang cinta buat Wila Octavia. Iya. Ya. Jadi pokoknya ditunggu. Pokoknya semua yang produksi itu Pranala Production. Jadi Wila Octavia ini harus memang betul-betul dukung selalu Pranala Production biar dapat juga endorse dari Pranala Production ya. Tapi endorse-nya itu sebuah lagu saja nanti. Iya. Oke, saya simpan dulu gitarnya Mbak Wila ya, Mbak Wila. Oke, itulah tadi sumbangan 1 lagu, setengah lagu ya, bukan 1 lagu, cuma rap saja. Sebenarnya ini anak ini bagus sekali, dia nyanyi banyak lagunya, cuma nggak tahu kenapa. Dia kayaknya Mungkin karena saya grogi karena berpuluh-puluh tahun saya enggak ketemu sama Kak Mulan atau iya, 15 tahun saya baru ketemu sama adik saya ini. Tapi 15 tahun iya. alay kok cendol. Iya, sebenarnya saya
Sebenarnya sudah lama saya mau undang, cuma kadang Tapi saya juga kenapa ndak diundang-undang? kadang saya biasa enggak usah diundang deh karena dia sudah sukses, sudah punya segala-galanya. Amin ya Allah. Baru-baru ini saya dengar juga bahwa sudah beli mobil. Wish. Bede. Bangganya saya dengar ini, saya punya adik sudah sukses ini. Dulu datang ke rumah saya cuma naik motor, pemirsa. Itu pun motornya Masa kadang itu biasa. motorku, Mas Ade. Kadang juga motornya Legend. saya yang kasih setengah mati kasih bunyi, mogo-mogo. Tapi sekarang sudah punya mobil, alhamdulillah. Mungkin perlu kita syukuri itu. Ya, Saya betul. juga sangat bangga mendengarkan itu semua. Oke, Wila, kita kembali lagi di apa yang saya mau tanya lagi nih. Apa? Mungkin seorang Wila ini apa sekarang yang ada di kepala? Apa yang ada sekarang di pikiran bahwa saya mungkin harus lebih maju lagi, lebih dari apa yang saya dapatkan saat ini. Mungkin ada cita-cita yang mendalam yang harus Wila lakukan untuk menggapai semua impiannya. Iya. Cita-cita apa dia? Mungkin saat ini belum kesampaian atau belum tercapai. Mungkin ada, bisa dibocorkan sedikit. Oh ada. Oh ada ya. Itu apa itu? Ada dan itu lagi sementara proses. Iya, Cita-citaku tuh dari dulu muka. Punya pesawat jet pribadi mungkin ya. Oh tidak. Anda ya. Ya. Muka itu sih. Sebenarnya saya enggak mau bilang-bilang, Nggak tapi apa-apa. karena saya ada di sini, jadi saya kasih bocoran pakai sedikit lah. Ya silakan. Dari dulu itu saya mau bangun masjid Bih, di alhamdulillah. daerah tambang karena kebetulan di Samarinda itu harga tanah itu masih murah-murah. Mana minumnya? Minum dulu. Bisa. Tim kreatif mungkin minumnya ini cuma 1 gelas ini. Ini kenapa tamu saya yang dikasih minum bagi dua ini? bagi saja itu. Ya. Ini minta tolong dulu tim ini. Kenapa cuma saya yang dikasih minum? Tamu saya Iya. udah dikasih minum ya dulu. Kasihan ya. Kan Ya, bisa ya. Silakan. Enggak apa-apa. Minum dulu, santai. Iya, santai, relax. Iya. Ya, lanjut. Ya. Jadi ya itu kan di Samarinda itu tanah masih terbilang murah daripada di Makassar tuh harganya. Jadi itu hari saya pas lagi ada rezeki saya ambil di daerah tambang. Itu di daerah tambang jauh sekali, tidak ada rumah-rumah. Tapi banyak orang tambang yang misalkan kayak hari Jumat begitu toh, Iya, yang mau salat Jumat itu kadang tuh susah sekali keluar. Jadi kalau misalkan musim hujan itu dia becek sekali jalanannya susah ki. Iya. Saya kebetulan itu ada tanah di dalam situ punya keluarga ji. Punya keluarga saya beli dan itu nih saya bangun Sudah atau memang sudah jalan? iya Berarti berarti tapi cita-citanya sudah belum selesai pi belum, belum masih selesai, tahap-tahap. masih tahap Ya, pembangunan pelan-pelan ya. iya Masih cari rezeki lagi. masih itu karena ndak ada orang maksudku kenapa saya mau bikin begitu kita tuh ini manusia maksudku ndak pernah lepas dari yang namanya dosa. Iya, betul. Kalau misalkan oke lah kita meninggal banyak itu anunya tuh amal baiknya Ya, begini. apalagi Wila ini mungkin punya dosa sama saya banyak sekali. Banyak sekali kita Iya. juga banyak sekali dosa. Banyak sekali kamu Maulana. Baru Betul, kita sadar. betul. Dia, Ya. kita yang paling banyak dosa tak berdua. Iya. Oke, ya lanjut. Terus toh apa di? Iya itu Ji, sementara pembangunan. Iya. Itu Ji. Oh ada lagi satu yang belum kesampaian. Mau naik haji sama mama mertuaku sebagai ganti almarhum mamaku. Bes. Karena kemarin saya umroh itu saya umrohkan mamaku Ji, almarhum mamaku. Ini di samping saya ini kayaknya mau menetes air mata ini dengar cita-cita Wila Octavia ini. Enggak, dia bukan mau menangis, Ya. tapi berat sekali eyelash-nya. Itulah. Oke, pemirsa, itulah harapan dan cita-cita. Ini cita-cita yang sangat mulia dan semoga apa yang dicita-citakan itu dapat segera terwujud. Amin ya. Ini luar biasa sekali pemikiran yang sangat religius. Saya pikir ini anak ini underground, ternyata punya hati yang punya hati yang
bersih juga ya, yang Iya, putih makanya punya tuh cita-cita yang jangan sangat lihat bagus. itu seseorang atau ngejudge orang dari casingnya saja. Barbar kan orangnya, kan kita tidak tahu hatinya. Hati orang itu tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi iya loh. Iya, betul. Itu ungkapan ya, ungkapan hati, bahwa hati itu tidak ada yang tahu, yang tahu hanya kita sendiri. Ya, Iya. dan ternyata di meja podcast ini terbuka bahwa ternyata Wila ini orangnya juga mempunyai perasaan dan hati. Ya, Iyalah, dia maksud tak tidak apa. seperti yang digosipin selalu di media sosial atau di berbagai kalangan seniman bahwa Wila itu gini-gini, itu sebenarnya mindset yang harus dibuang pemirsa ya. Kita harus buang jauh-jauh bahwa Wila memang orangnya memang seperti itu, bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu jangan kita selalu mengambil sisi negatif, bahwa apa yang diucapkan itu selalu negatif. Mungkin kita selalu berpikir yang positif ya, mungkin begitu. Ya, jadi selain dari untuk punya cita-cita membangun masjid dan akan membawa ibu mertua keluarga ke tanah suci, itu mungkin itu cita-cita sudah sejak lama mungkin, atau Lama. sudah lama memang Oh, niatnya kalau ya? yang mau bawa mertuaku itu baru pi sekarang tergerak hati Iya. muka bawa penggantinya mamaku Ya, karena awalnya kan dulu ada- kan selalu mungkin dibawa cuma makan palu basah, makan coto. Sekarang insya Allah tahun ini, tahun depan ya dibawa ke tanah suci. Iya. Wis, luar biasa pemirsa. Tepuk tangan dulu lah. Aduh, bagaimana ini? Luar biasa ini. Ini tidak terasa pemirsa, sudah hampir setengah jam ya, 25 menit. Ya, masih ada 2 jam setengah lagi. Dia apa Mi itu? Ya, jadi saat ini Wila mungkin kesibukan yang padat itu di hari-hari terakhir ini itu apa di Untuk sekarang. ya, Oh, sekarang itu. karena tadi sementara. waktu nelpon tadi bahwa hari ini saya punya waktu, jadi mungkin besok lusa itu tidak ada waktu lagi, berarti kesibukannya Iya. sangat luar biasa ini. Dia Ya. saya ada di rumah itu paling jam 2 malam. Itu apa saja yang dilakukan sehari? Matahari. Iya, jadi ya matagi. Lucu juga ini anak ini matagi. Siapa yang ditagi sampai tengah malam? Banyak penipu. Iya, banyak penipu ya. Banyak sekali, banyak sekali. Kalau berkata bahwa penipu, maksudnya mungkin ditipu seperti apa? Dia banyak kamu. Nah, bahkan toh teman satu piringku sekalipun itu tipu Kak. Dia tipu. Temanku ini temanku. Itu ditipu berupa barang, benda atau uang? Uang. Bis. Jadi saya kan itu buka arisan. Nah, mereka join sama saya. Join sama saya, mereka sudah terima dan Arisan bayar online nih. ya. Iya ya. Terus bagaimana bisa mengatasi itu semua? Apakah kita harus mengikhlaskan atau harus bersabar saja? Kalau Atau kita soal- harus bertindak secara hukum yang ada? Atau seperti apa mungkin? Makanya kalau mau diikhlaskan. Ya, jadi yang lagi utang tolong ya dibayar segera utangnya. Bayar kok selesai ini. Ya. Jadi yang punya utang yang lagi nonton podcast ini bayar segera utangnya sebelum terjerat Sebelum diviralkan kok di sini. ya, sebelum mungkin Baru terjerat viral. di hukum pidana. Semoga itu tidak terjadi, tapi saya rasa ini anak baik sebenarnya dia. Mungkin dia akan kasih kesempatan 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun bahkan bisa 10 tahun. 1 tahun saya kasih kesempatan dari bentuk itikat baik ya mungkin disantet. Ya. Jadi kapan bisa kita bincang-bincang lagi ke sini nih? Mungkin ada waktu lagi, mungkin kita bisa live nyanyi-nyanyi spesial song buat pemirsa Pernala Production. Mungkin kita bisa buat di meja podcast ini bukan hanya bercerita, tapi kita berdendang atau kita bernyanyi menghibur para pemirsa yang ada. Boleh kali itu. Tembang-tembang kenangan ya. Kapan itu ada waktunya? Kapan nih? Iya. Kita itu kapan waktu tak? Oh, kalau di sini setiap saat ada waktu karena memang kita standby di sini. Semua tamu ini malam mungkin jam-jam 9 ada tamu saya lagi untuk podcast. Ini yang datang gitaris terbaik Makassar. Iya. Jadi mungkin saya bisa tahu mungkin sedikit bocorannya bahwa
tanggal berapa terus hari apa supaya saya bisa buatkan waktu lagi. Aduh, Iya. tahun depan. Ini kayaknya saya yang lebih banyak bicara dibanding narasumber saya ini. Iya. Kayaknya nanti tukaran, kita di kursiku, saya di Iya. kursi. Jadi cerita dulu, mungkin ada Wila pernah mengalami tidak pengalaman pahit di sebelum Wila sekarang ini? Mungkin ada kenangan-kenangan yang sangat menyayat hati. Wih, banyak Iya. sekali. Satu saja mungkin bisa diceritakan dan Yang apa nih? waktu masih sebelum sekarang ini. Maksudnya yang sekarang Iya kan tadi Wila katakan bahwa saya beranjak dari nol. Terus saya bisa seperti sekarang ini. Mungkin ada kenangan-kenangan yang pahit, kenangan-kenangan yang pahitnya itu soal pribadi kah atau bukan. Ini kita bercerita tentang kesuksesan ya. Artinya mungkin dari kita punya sepeda, terus kita punya motor, terus kita punya mobil, atau mungkin dulu kita cuma makannya makannya ikan kering itu. Ini cuma anu saja contoh. Mungkin ada kisah-kisah yang sedih atau kisah-kisah yang sedih. Iya. Ada sebelumnya saya seperti sekarang. Ya, posisi saat ini. Ada Apa itu? banyak sekali. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Tapi sebelum ceritakan tolong tim ambilkan saya tisu, nanti saya menangis. Iya. Banyak sekali. Kalau saya ceritakan tuh pasti panjang. Enggak apa-apa. Karena memang kita kasih kesempatan 3 jam. Yaudah. Iya. Keliwatannya ini. Iya. Bisa diceritakan mungkin. Ini live ini. Jadi saya cerita Mini. Ya, silakan. Takut kok menangis. Minum kita dulu. menangis dan semuanya Minum dulu. yang sini menangis. Ya, minum dulu. Sebelum kita dramatis. Iya. Enggak apa-apa Dramatis. menangis. Iya. Nanti diambilkan tisu. Cheers. Ya. Ini ala-ala birnya. Gokil sekali ini tamu saya ini. Ya, Apa ini mulai dari mana Kak? mungkin bisa ceritakan mungkin kisah-kisah yang susah untuk dilupakan dan itu menjadi pengalaman-pengalaman yang terburuk mungkin pada zaman itu. Waktu saya ambil semua mulai dari nyanyi, Iya. dari panggung ke panggung. Yang paling sampai saat ini yang tidak bisa dilupakan itu saja. Iya itu. Iya, coba ceritakan dulu. Bisa. Itu Mi yang saya pergi menyanyi dalam keadaan hamil anak kedua. Terus karena saat itu tuh suamiku janda kerja. Iya, Baru masalah. Itu bisa dilewati semua itu. iya baru apa di diam deh. Iya, enggak apa-apa cerita. Maksudku tuh saya pergi nyanyi bawa anak kecil satu. Iya, ya. Baru tuh bilang jangan. Enggak apa-apa, nangis saja. Jadi semua di meja podcast ini ungkapan hati, perasaan semua bisa diungkapkan. Terus apalagi nyanyi bawa anak kecil. Ayumi masih kecil. Baru yang saya pergi nyanyi dari panggung ke panggung sampai baru saya nyanyi. Saya tidak tahu kalau anakku yang Ayumi itu toh ternyata naik juga ke panggung. Naik ke panggung pas saya nyanyi, ternyata dia di sampingku. Saya heran kenapa tiba-tiba ada bapak-bapak naik kasih uang. Kukira saya mau dikasih, ternyata yang mau dikasih itu anakku. Di situ belum habis lagu, saya langsung turun. Saya tarik anakku, kenapa naik? Terus dia bilang, mama ada yang kasih uang. Maksudku nggak usah dia yang cari uang, saya yang cari uang. Luar biasa ini. Padahal saya kan
apa di saya pergi nyanyi karena saya tidak mau dijajah sama orang. Saya mau buktikan karena saya orang dibuang sama keluargaku. Saya mau buktikan sama keluargaku kalau tanpa mereka itu saya bisa biayai diriku. Saya bisa bangkit tanpa keluarga yang mau pegang begitu. Aku lakukan, pokoknya saya kerja apa yang menurutku itu halal, apa yang menurutku itu baik. Saya kerja demi anak-anakku semua, sampai ada di posisi ini pun saya enggak, orang lihat yang sekarang Wila tahu banyak uangnya apa semua apa yang dia lakukan bisa. Padahal itu yang mereka lihat itu cuma dari sudut pandangnya mereka, dia enggak tahu. Sekarang pun detik ini pun saya masih menangis, masih berpikir besok mau kerja apa, mau makan apa, karena anakku butuh saya biaya hidup, sekolahnya saya kasih sekolah, makannya semua saya, bapakku bergantung sama saya, semuanya saya begitu. Tapi orang gampang sekali ngejat saya seolah-olah Wila itu tuh begini, sombong sekali orangnya. Wila itu begini. Pokoknya banyak sekali orang kiri kanan yang menjat saya yang meremehkan ya. Yang Iya. Jadi mungkin itu inilah kisah-kisah Wila Octavia di saat posisi yang terpuruk yang paling sangat dia tidak bisa lupakan. Dan inilah yang membuat Wila Octavia ini bangkit untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Ini yang sangat bisa membuat inspirasi buat para ibu-ibu yang kala itu mungkin suami yang belum punya pekerjaan yang tetap, tapi sang istri masih tetap bisa bertahan mempertahankan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Ini saya juga sempat terharu mendengar kisah-kisah dari Wila Octavia, dan semoga Wila bisa terus bekerja, jangan cepat menyerah, jangan cepat merasa puas apa yang sudah dimiliki saat ini. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang sudah diberikan mungkin selalu kita syukuri. Dan jangan lupa, mungkin ini pesan saya sebagai seorang kakak, jangan lupa ketika kita sudah berada di posisi atas, kita jangan lupa menoleh ke belakang atau menoleh ke bawah, ya. Luar biasa ini pemirsa. Saya baru tahu juga ini, ternyata kisah-kisah yang diceritakan oleh Wila tamu saya malam ini sungguh membuat juga saya merasakan apa yang pernah dia rasakan. Oke, mungkin apa mungkin pesan-pesannya mungkin ini Wila buat teman-teman atau buat para pemirsa yang lagi nonton acara ini, mungkin ada pesan buat seorang Wila ini memberikan motivasi kepada teman-teman atau pemirsa di Pranala Production. Mungkin bisa di Kalau pesan. Iya. Kalau pesanku sih untuk orang-orang yang di luar sana jangan terlalu maksudnya jangan sering atau ngejudge seseorang itu karena nilai dari atau mereka karena sering mereka melihat history, mereka selalu beranggap ini kayak begini karena ndak selamanya apa yang kalian lihat itu di history ndak biasa terbalik dari kenyataan. Jadi jangan selalu ngejudge seseorang anunya ini begini kan kalian belum tahu. Kalian cuma lihat dari sosmed itu bisa saja itu hoax ya, berita-berita yang menebarkan kebencian. Kebanyakan itu di sosmed itu kayak tipuan belaka Ji. Iya. Ndak 100%. Kadang kita ketawa, ternyata ini di sosmed kita ketawa. Padahal aslinya itu dia banyak sekali membantah ini dan itu. Kadang juga sebaliknya kita sedih di sosmed tapi dia
nyatanya tuh ide kayak hura-hura gitu Betul. ya. Jadi jangan terlalu ngejudge seseorang hanya karena melihat dari kamera atau sosmed begitu ya. Ya. Terus ya lanjut. Terus apa apa lagi di motivasi. Ya. Mungkin ada motivasi yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Itu Ji, motivasiku itu apa yang kalian mau atau apapun yang kalian cita-citakan, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Pokoknya apa yang kalian mau selalu bilang begini. Karena saya pribadi selalu kayak begini. Misalkan tuh setiap hari sebelum saya bangun pasti selalu bilang begini. Iya, masih ada satu. Misalkan toh saya mau seperti ini, toh. Iya. Setiap bangun pagi tuh saya pasti bilang begini, pasti bisa kayak ini, pasti bisa kayak. Saya selalu yakinkan diriku walaupun saya pribadi ndak saya tahu bilang mampu tidak saya maksudnya mampu tidak saya Melalui semua ini. Iya, untuk sampai ke apa yang saya mau. Iya, iya. Saya sendiri ndak bisa prediksikan atau yakinkan diriku Ya mungkin sendiri. juga Wila belum percaya bahwa apa yang sekarang didapatkan itu mungkin tidak percaya ya. Nggak Bilang percaya, kenapa masih bisa kayak apa kayak mimpi kayak Kayak gitu ya. mimpi gitu. Kayak saya kadang bertanya-tanya, betulan gini semua kah, betulan semua gini yang ku dapat, atau kenapa bisa Kak, bertanya-tanya Kak, kayak kenapa bisa Kak sampai di sini. Tapi the power of doa memang itu tuh nyata real. Karena saya pernah ada satu doaku itu yang ku ingat itu yang terkabul, dan teman dekatku toh sambil bilang, Wila pernah kau ingat apa, saya sendiri lupa dia bilang begini, Wila pernah kau ingat apa itu, pernah kau ingat begini, bilang saya itu sukses kalau sudah Kak injak tanah suci. Dan alhamdulillah saya sudah umroh nih satu kali toh. Dan insya Allah ini bulan Januari bulan depan itu berangkat Kak lagi. Terus kenapa enggak bawa oleh-oleh buat saya? Ada. Tasbih tapi ndok bawa ki. Iya. Ya terus lanjut. Itu dan dia bilang begini, berarti sekarang kau sudah sukses Wil, karena kan kau sudah ingat tanah suci, kan kau pernah bilang biar Kak itu keluar negeri kemanapun itu saya pergi. Iya. Bilang toh biar Kak itu pergi ke luar negeri, tapi kalau belum saya injak itu tanah suci berarti saya belum sukses. Tapi temanku bilang begini, kau ingat aja pernah kata-katamu, bilang kalau kau sudah injak tanah suci berarti sukses mau kau. Dan saya sudah injak. Terus dia bilang begini, berarti sukses mau kau. Saya bilang begini, belum. Yang namanya kita ini manusia toh, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa bersyukur, tak kurang kira rasa bersyukur. Sebenarnya bersyukur, tapi kan tidak ada salahnya ketika apa yang kita mau lagi itu bisa kita capai kembali. Iya kan kita ini manusia biasa gitu. Kan jadi tidak ada salahnya kalau kita bisa berulang-ulang naik ke tanah suci ya. Iya, dia bilang nih. Saya bilang iya belum. Nah, kenapa lagi? Apa lagi bilang? Masih banyak, kayaknya itu banyak. Baru berapa doaku yang dijabah. Iya. Masih banyak. Terus dia bilang begini. Jadi apa lagi bilang, enggak usah kau tahu. Cukup saya nanti kalau sudah bisa dapat semua baru saya kayaknya. Iya. Apa tahu deh. Ya. Yang jelasnya apa yang sudah kita dapatkan itu mungkin bisa diulang kembali ya. Artinya walaupun kita sudah injak tanah suci, yang namanya tanah suci itu tempat yang paling sangat diimpikan semua umat muslim. Dan kalau bisa kita berkali-kali ke sana kan alhamdulillah ya, kalau Allah selalu izinkan. Dari awalnya kita umroh, mungkin kita bisa naik haji. Itu yang mungkin itu doa Wila untuk kedepannya seperti itu. Iya. Satu lagi nih, Apa itu? Wila. Sebelum saya tutup meja podcast ini, saya mau tanya. Sebelum saya kenal Wila ini kan belum hijab. Sekarang ada di depan saya sudah berhijab. Oh iya. Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa bisa memilih untuk saya harus berhijab. Dulu kan saya lihat rock and roll sekali ya. Rambutnya dipirang. Pokoknya tiap hari, tiap minggu ganti-ganti warna. Ini enggak tonjina sembarangnya ini. Ya, itu apa yang saya pernah lihat. Jadi bisa diceritakan kenapa bisa sampai
saat ini sudah berhijab? Ini apa ini salah satu nasarku kan. Iya. Kemarin saya hamil anak ketiga, waktu kedua itu kan selalu kayak USG itu tuh dibilang laki-laki, sementara saya tuh mau ada anakku sepasang. Gitu, laki-laki. Pas kedua itu masih laki-laki cewek. ya, ya. Nah, masih cewek. Jadi pas yang ketiga aku bilang jangan deh. Nggak mau ke USG karena aku pikir tuh deh sebentar lagi. Maksudku kecewa jiki sama dokter kan kadang tidak tepat gitu. Iya. Pas itu hamil 8 bulan USG pertama saya bilang begini, kalau pergi ke ini USG baru anaknya, nah bilang laki-laki Iya. berhijrah Kak, begitu Kak toh. Kalau dibilang nih USG-nya laki-laki dan memang laki-laki berhijrah Kak. Jadi pas itu USG pertama aku tuh 8 bulan dibilang laki-laki. Mulai saya siangnya itu di vonis laki-laki, malamnya saya keluar coba pakai jilbab walaupun itu masih miring-miring Yeah. toh. Keluar Masih belum ikhlas. Iya masih Belum terpaksa saya begitu Ya. toh. Belum dapat hidayah ya. Iya belum picilaka. Barusan ini tamuku ini yang pertama yang bilangin saya cilaka ini. Ini saya cut ini. Saya cut nanti di editingnya ini. Ya lanjut. Toh, baru toh. Nah bilang itu laki-laki, jadi saya juga bilang, kalau laki-laki memang berarti waktunya memang saya berhijrah karena tidak mungkin saya mau begitu-begitu terus toh. Iya. Nah, pelan-pelan nih mulai itu 8 bulan anakku yang ketiga itu dalam kandungan hijrah Mak, pelan-pelan pas sampai saya itu sampai lahir ku tanya itu dokter laki-laki atau perempuan, pas dia bilang laki-laki deh. Dong mau enggak mau terpaksa bukan terpaksa, maksudku mau juga cantik juga toh pakai Iya. jilbab. Cantik. Ini saya lihat Kapan seperti bilang jelek tunggu ya. seperti Siti Nurhaliza. Minta tolong dulu foto dulu di sana. Dari jauh di sana. Ya. Tenang, dapat amplop sebentar dari owner Ih, astaga. Wila Octavia ini. Ya, jadi itulah ungkapan bahwa sebelum dari tidak pakai jilbab sekarang sudah berhijab. Mungkin kita sudah tahu apa yang disampaikan tadi bahwa karena mendapatkan anak laki-laki ya, Iya. sampai harus Mungkin itu jalannya memang saya untuk berhijrah melalui itu. Iya. Betul. Karena kan beda-beda orang dikasih hidayah toh. Mungkin Iya. saya ini dapat hidayah. Ya. Saya kira suaminya juga pakai hijab, enggak ya? Enggak. Suaminya juga mungkin kita berhijab. Kita mau duluan pakai hijab, baru dia juga ikut. Iya. Oke, itulah Oke. tadi ungkapan hati ya. Ada lagi yang saya mau tanyakan ini. Apa tuh? Iya. Dulu kan waktu zaman masih nyanyi itu masih gadis atau sudah punya suami atau sudah? Nyanyi. Iya. Yang pertama itu? Iya. Belum. Hah? Belum. Terus berapa tahun jadi seorang penyanyi terus mendapatkan jodoh? Berapa ini? 2008, 9, 10. Oh, Menikah di tahun 2010 ya? 2013. 2013 berarti 2009 mulai nyanyi di Kareba. 10 ya 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Terus dapat jodohnya itu di mana? Ketemunya di mana? di kampus. Sang suami tercinta ya. Ide, Di kampus. Mungkin bisa diceritakan awal mula ketemu bapaknya anak-anak. Di bapaknya Iya di kampus. Di kampus kuliah. Iya, saya kan dulu kaji di Jili. Kuliah di mana? Di Universitas Bosowa. Bosowa. Unibos. 45. 45. Dulu masih 45, sekarang Berarti kan jadi Wila bos ini suami. sarjana ya? Iya, S1. S1. Jurusan Hukum. hukum. Wis. Bisa jadi pengacara ini Iya, juga. cuman enggak ada mau terima, Kak. Nggak Nggak ada ada ya? pengacara beda kajil-jili kayak saya. Iya. Karena mungkin pada saat kuliah mungkin ijazahnya dapat merah semua mungkin. Ih, jangan kayak bilang. Pasti kita dosen tuh. Kayaknya waktu zaman kuliah ini bukan pergi kuliah, Ih, memang pergi landing. cewek-cewek. Nah, ketemulah sama Nah, tahu nah. siapa nama suami lagi? Yusri. Ya, ketemu Yusri. Selamat malam. Yusri, semoga nonton ini malam ini dia curhat ini di meja podcast. Jadi sebelum ketemu
Kenapa? Itu tidak ada kendala-kendala atau mungkin ada pada saat itu kan kalau di kampus kita tahu bahwa biasa di kampus itu ada saingan kan pasti banyak. Astaga, saya paling cantik nah. Berarti tidak ada saingannya pada Nggak saat itu. ada, di kelas Tidak ada yang itu bisa paling cantik. gitu. Diperebutkan. Berarti tidak ada paling tidak- tajir-jir. berarti tidak ada ini, tidak ada cerita-cerita yang menarik yang bisa diceritakan. Yang menarik. Saya tahu dia yang menarik. Terus gini, kan 2013 sudah menikah, itu masih menyanyi? Masih nyanyi. Masih aktif. Dan kita tahu bahwa di dunia entertain itu banyak pengaruh-pengaruh. Kadang biasa kita mungkin, apalagi kita seorang penyanyi, kita seorang entertain itu, kadang biasa mungkin ada yang ini bercerita masalah pribadi ya. Apakah waktu nyanyi tidak pernah diganggu sama teman-teman lain atau penyanyi-penyanyi lain ya, khususnya taruhlah mungkin ada bilang, "Wih, ini penyanyi suaranya bagus, suaranya cantik." Ada yang semacam apa dia kalau istilahnya mungkin ada yang jatuh hati gitu. Terus pada saat itu kan sudah punya suami, itu bagaimana bisa jauh dari itu supaya kita tidak terjerumus di dalamnya? Mas Suna bagaimana nih? Maksudnya mungkin ada kisah. Kadang kita kan entertain itu Iya. ada yang suka sama kita, ada yang mengidolakan, Iya, terus mengungkapkan perasaannya. Oh ada. Ada Banyak. ya, banyak. Tapi pada saat itu bagaimana respon Wila pada saat itu? Enggak, karena saya tipe orang tuh kalau misalkan saya sama satu orang itu terus biar itu mau kayak Ronaldo, mukanya kayak Ronaldo. betul. Kalau itu tuh yang aku suka itu Ji. Gitu. Enggak. Artinya kan sudah punya suami memang ya. Ini Bang Yusri ini istri yang setia ini. Walaupun Setia, selingkuh, tiada akhir. walaupun ada yang jatuh hati tapi dia masih bisa mempertahankan harga diri sebagai seorang istri. Banggalah mempunyai istri seperti Wila Octavia ini. Ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya di meja podcast Pranala Production. Segala sesuatu yang saya pertanyakan dan sudah dijawab semua, dari kisah-kisah menjadi seorang penyanyi terus sekarang sudah menjadi orang yang sukses ya, yang kita kenal sekarang menjadi seorang pengusaha dan sangat sukses. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan saya doakan Wila ini bisa mendapatkan terus apa yang dia inginkan, segala cita-citanya dapat terwujud dan selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar kamu. Ulangi dulu. Di sana. Ulangi dulu. Mulai dari mana itu? Ada. Mulai dari mana itu? Udah Ji, gampang Ji. Ya. Merokok dulu lah. Iya. Tadi tidak. Mulai dari mana itu dia? Oke, saya ucapkan banyak terima kasih Wila Octavia sudah hadir malam ini. Ya. Kita berbincang-bincang santai di meja podcast Pranala Production dan semoga apa yang dicita-citakan Adinda Wila ini dapat terwujud. Amin. Dan segala sesuatu yang dikerjakan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat menyerah, terus berjuang, semangat. Iya, Dan ingat semangat. ketika kita sudah berada di puncak tertinggi maka jangan selalu lupa orang-orang yang ada di belakang kita. Itu pesan saya dan semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan para pemirsa juga bisa mendapatkan apa yang menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada yang lagi nonton podcast ini. Ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan ketemu lagi.
bisa lihat ke sini. saya kayak bicara sama Mike di sini. Ya. Oke, sekali lagi Willa Octavia saya ucapkan terima kasih ya. Kembali kasih. Ya, terima. Jangan apa lagi bosan-bosan panggil. Ya, nanti saya akan undang kembali. Kita membicarakan tema-tema yang lain. Oh iya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.